kayaknya baru sebelah sini. Yang ini masih kebawa suasana mendung ya mungkin ya. Ada haleluya? Ada haleluya? Puji Tuhan. Rupanya tidak terpengaruh suasana mendung ya Bapak Ibu ya. Semua semangat untuk menyembah Tuhan. Semua semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur kalau kita boleh ada saat ini. Semua bukan karena kuat dan gagah kita, semata-mata hanya karena kemurahan Tuhan. Dan apa yang Tuhan berikan bagi kami, bagi kita semua pada pagi hari ini, kita mau kembalikan kehidupan kita kepada Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini. Kita menyenangkan Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya undang kita dapat berdiri. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan
bagimu ya Bapa, karena Engkau terlalu baik buat kami semua. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, semua ini karena anugerah dan kemurahan-Mu. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan pada pagi hari ini jalannya ibadah ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau ambil alih sepenuhnya ya Tuhan, baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh-Mu ya Tuhan. Lawati kami semua Tuhan. Dengan lawatan Allah kami akan merasakan sukacita yang besar. Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah kami, menjadi sukacita buat kami yang hadir dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan kami percaya umat-umat yang masih ada di dalam perjalanan, Engkau tibakan di tempat ini supaya kami sama-sama bersekutu memuji, mengagungkan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan kami percaya kami sudah mempersiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami sudah letakkan di bawah kaki Tuhan. Engkau ambil alih sepenuhnya supaya benar-benar kuasa dan hadirat itu menjadi bagian buat kami semua yang ada pada pagi hari ini. Kami berdoa buat umat pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau ambil alih sepenuhnya. Mereka melayani karena mereka mengasihi Tuhan. Baik pimpinan pujian, baik singer, baik musik, baik multimedia, baik kolektan, khususnya buat kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Apa yang ditabur sebentar kebenaran firman-Mu menjadi berkat dan bagian buat kami, sehingga kami pulang membawa berkat yang besar melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau ada kuasa yang tidak berkenan di dalam ruang yang ini, hati dan pikiran kami, Engkau kuduskan dalam nama Yesus. Kuasai dengan Roh-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan. Kepala dan keluarga Perseri masih memberikan kami kesempatan untuk belajar dan melayani Tuhan tempat ini. Dan kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Kita mau bersuka cita pada pagi hari yang indah ini untuk menyenangkan hati Tuhan, dan kita siap diberkati. Kembali saya jemput berdiri. Kita angkat pujian, ku bersuka cita, ku bersuka cita. Ku
ada sukacita? Kita memuliakan Tuhan yang ajaib. Dari tidak ada dia jadikan ada. Dari kita sakit dia berikan sehat. Amin Bapak Ibu. Semua karena kebaikan Tuhan. Kita mau tetap naikkan puji-pujian. Kita akan pujian lama ya. Ajaib-ajaiblah Tuhan. Nanti disambung dengan Allah kita heran dan besar. mempersiapkan kehidupan kita untuk menerima perkataan Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kita jemaat sekalian. Kita tetap tinggal berdiri, kita akan
satu pujian, tinggikan dirimu. Terima kasih Tuhan. Engkau baik dalam kehidupan kami. Bentuklah kehidupan kami Tuhan sesuai dengan kami menjadi kehendak dan maunya Tuhan. Lewat firman Allah yang hidup, kami mau dibentuk oleh Tuhan. Haleluya. Bersyukur padamu
Inilah bentuk pengakuan kami di pagi hari yang indah ini ya Tuhan, bahwa Engkaulah Allah yang layak untuk kami tinggikan di dalam hidup kami, karena Engkau yang punya napas kehidupan atas kehidupan kami Tuhan. Kami boleh datang dan hadir di tempat ini, semuanya ini karena kasih kemurahan dan kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Bukan karena kekuatan, bukan karena hebat dan gagah kami, bukan karena kami pintar merawat kesehatan kami, tetapi kami boleh merasakan bahwa Engkau adalah Allah yang ajaib dan luar biasa. Engkau begitu sangat peduli di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Atas penghantaran daripada-Mu, Engkau tibakan kami di tempat ini dengan penuh sukacita yang daripada Engkau Allah yang luar biasa bagi kami Bapa. Tuhan, terimalah segala pujian penyembahan yang telah kami naikkan kepada-Mu sebagai ucapan syukur dan terima kasih kami kepada Engkau ya Bapa, atas semua perbuatan dan kebaikan-Mu yang Engkau berikan di dalam hidup kami. Kami boleh melalui hari-hari yang kami telah lalui ya Tuhan, beserta dengan kuasa daripada-Mu ya Roh Kudus. Oleh karena itu, semua perbuatan dan pemikiran kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar pengendalian dan penguasaan diri yang daripada-Mu Engkau nyatakan di dalam hidup kami ya Bapa. Karena begitu banyak hari-hari yang akan kami lalui, begitu banyak rintangan, cobaan dan tantangan yang kami hadapi ya Bapa. Kami tidak dapat untuk melewati semuanya itu kalau dengan mengandalkan apa yang kami punya dan miliki Tuhan. Oleh karena itu kami berserah seutuhnya hanya kepada-Mu. Biarlah kuasa-Mu bekerja ya Roh Kudus. Lindungi kami di setiap waktu, di setiap saat, agar kuasa-Mu memberikan kenyamanan, ketenangan dan kesehatan di dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan di dalam hidup ini, supaya boleh kami dapat berbuat dan melakukan yang baik, yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Kami telah menaikkan pujian daripada penyembahan kepada-Mu Bapa. Engkau berkati kami semua yang telah menaikkan pujian dan penyembahan. Berkati semua pelayan-pelayan-Mu yang terlibat dalam pelayanan di pagi hari yang indah ini. Khusus untuk pemimpin pujian Tuhan, Engkau berkati kehidupannya Tuhan. Biarlah kuasa-Mu bekerja senantiasa di dalam kehidupannya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mendengarkan sabda yang akan diberitakan oleh hamba-Mu. Untuk itu kami memohon akan jamahan, urapan kuasa daripada-Mu ya Roh Kudus. Bekerjalah di dalam kehidupan hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu, agar kuasa-Mu sendiri yang bekerja untuk memberikan hikmat pengertian yang daripada-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh dapat mendengarkan sabda yang akan diberitakan oleh hamba-Mu Bapa. Jadikan firman-Mu itu Tuhan menjadi firman yang benar-benar bertumbuh di dalam hidup kami, menjadi firman yang benar-benar boleh kami dapat lakukan di dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Bukan hanya berlalu begitu saja Tuhan, tetapi Roh Kudus ajari kami Tuhan, supaya kami boleh dapat melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan ya Bapa. Untuk itu terlebih dahulu Engkau berkati kami, tangan-tangan yang akan memberikan, karena Engkau yang telah terlebih dahulu memberikan kepada kami. Ajar kami untuk dapat memberikan yang terbaik bagi kebesaran nama-Mu. Di dalam nama Yesus, berkati hati, telinga dan pikiran kami Tuhan. Jangan biarkan kuasa-kuasa apapun yang akan mengganggu konsentrasi pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Bersyukur buat anugerah Tuhan. Sampai hari ini saya dan saudara masih ada. Semua karena Tuhan. Amin. Terima kasih juga buat yang mana mempercayakan saya untuk melayani kebenaran firman Tuhan pada hari ini buat kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudaraku? Sehat semuanya? Puji Tuhan. Haleluya. Kita buka Alkitab di dalam Yosua pasal 14. Yosua 14 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Yosua 14 ayat ke-6 sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan, saya bacakan.
Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Amin. Berbahagialah kita yang membaca, mendengar, serta melakukan firman Tuhan. Ini kisah dari Kaleb bin Yefune. 45 tahun yang lalu dia mendapat perjanjian bahwa Tuhan akan memberikan tanah, di mana pijakan Nuh berdiri. Disitulah akan diberikan tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, ini cukup lama, 45 tahun, saudaraku. 45 tahun, sekarang dia sudah berusia 85 tahun. Berarti umur 40 tahun dia boleh melihat bagaimana janji penggenapan firman Tuhan itu terjadi kepada, yaitu Kaleb bin Yefune. Dia berkata kepada Musa bahwa berikanlah pegunungan itu. Ya, kalau kita baca di ayat selanjutnya, ya, Yefune ini artinya, saudaraku, ya, ini adalah ayah daripada Kaleb. Ya. Kaleb itu, maaf kata, seekor anjing. Artinya, Yefune itu artinya dia akan siap sedia, dia akan mempersiapkan diri menghadapi apapun. Sebabnya Yefune ayahnya Kaleb, ya, memberikan satu teladan bahwa, ya, memang Alkitab, ya, tidak tahu mengapa Yefune memberikan nama Kaleb anaknya. Tapi itu artinya, ya, karena di dalam Alkitab Yesus pernah menyampaikan pesan kepada seorang perempuan Kanaan. Ya, itu di dalam Matius 15, ya. Matius 15 ayat yang ke-22. Di sana Yesus berkata bahwa, tapi Yesus sama sekali tidak, ya, menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutusannya kepada domba-domba yang hilang dan dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Ya. Di sini dikatakan di ayat yang ke-20, ayat yang selanjutnya, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ya. Tapi perempuan ini, saudaraku, ini sepertinya Yesus, kenapa, saudaraku? Tapi Yesus sekali lagi di sini melihat bagaimana perempuan ini, perempuan Kanaan ini, dia minta tolong kepada Yesus supaya anaknya sembuh. Nah, Yesus berkata, aku tidak datang kepada orang selain bangsa Israel, umat Tuhan, tapi karena imannya. Makanya Yesus berkata, ya, maka Yesus menjawab dan berkata kepada, hai ibu, besar imanmu, ya. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi saudaraku, ya, kita percaya bahwa sekali lagi kisah daripada Kaleb ini bin Yefune ini, ya, kita mulai melihat bagaimana dia selalu menantikan janji daripada Tuhan. Kaleb
masih memiliki kekuatan sama dengan usia 40 tahun, saudaraku. Umur 40 tahun, saya percaya ya masih kekuatan yang masih baru. Masih ya, kalau 40 tahun saya percaya kita masih gagah ya, masih produktif, masih bisa mengerjakan ya. Tetapi di sini Kaleb ketika dia mendapatkan janji Tuhan itu ya, 45 tahun itu cukup lama, saudara. Bapak Ibu, ada banyak doa-doa kita yang belum mungkin dijawab oleh Tuhan. Ada yang 10 tahun yang masih belum dapat jodoh, ya kan? Kayaknya rasanya lama gitu. Ada yang 20 tahun ya, mungkin yang ingin cucu belum dapat kan, rasanya lama. Tapi ini 45 tahun Kaleb ini mulai bergumul ya. Itu bukan waktu yang sangat lagi mudah untuk dilalui Yefune. Itu sebabnya bahwa sekali lagi Yefune dia selalu menantikan ya. Kita tahu bahwa kita belajar dia setia sama Tuhan. Amin. Dia melakukan segenap hati. Bahkan dikatakan Alkitab tadi, dia melakukan dengan sepenuh hati, dengan setia. Amsal 20 ayat ke-6. Amsal 20 ayat ke-6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang setia siapa menemukannya? Di luar sana banyak orang baik ya. Benar atau betul, Bapak Ibu? Kalau umpamanya, oh dia ngasih berkat sama kita, oh baik dia, pasti kita bilang, wah baik dia kan? Benar nggak? Oh dia baik nolong saya. Tetapi ayat Alkitab katakan, tetapi orang yang setia siapa menemukannya? Jarang orang dapat orang yang setia. Belajar kepada Yesus ya. Yesus taat, bahkan dia taat setia sampai mati di kayu salib. Yesus dia melakukan perintah Bapa, bahkan sampai di kayu salib Yesus bilang apa? Sebelum dia mati, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Yesus setia. Sekali lagi ya, suami istri harus tetap setia. Amin. Lakukan firman Tuhan. Ini ayat ini. Banyak orang yang berdiri baik hati, orang setia. Tidak ada cara. Ya. Ada pujian setia, setialah, setialah sampai. Dan saudara setia sampai mati. Aduh, Pak Pendeta, banyak nih pergumulan, banyak masalah, tantangan. Aduh, setia sampai mati. Ya. Kita harus lakukan firman Tuhan, karena untuk setia seperti Yesus ada yang harus kita korbankan. Amin. Pengorbanan. Kita sebelum seperti Yesus. Yesus dipaku, dikasih mahkota duri, kita kena pisau, aduh sakit. Gak ada yang bilang kena pisau, aduh enak, gak ada. Aduh sakit, itu kena pisau sakit.
apalagi Yesus dia menderita buat saya dan saudara. Demi kita orang yang berdosa, kita diangkat, dosa kita diampuni. Hanya darah Yesus adalah darah yang menguduskan kita. Darah Yesus itu darah yang memperdamaikan kita. Dan darah Yesus adalah apa? Darah yang membenarkan saya dan saudara. Jadi kita dibuat benar semua. Kita ini adalah orang yang sudah adalah bahkan dikatakan murka, orang yang sudah harus mati. Tapi Yesus dia berani mati buat saya dan saudara. Karena kita mau dijadikan umat kepunyaan-Nya. Pilihan Tuhan. Sekali lagi, pilihan Tuhan tidak pernah salah. Amin. Ya. Mau saudara dibilang hidung pesek, mau dibilang saudara hitam, atau mau dibilang apa, tetap saudara berharga di mata Tuhan. Jangan ada minder. Aduh, aku sudah hitam, udah pesek, udah pendek, segala macam. Aduh, aku minder. Jangan saudara. Maka Alkitab berkata apa? Aku ini berharga di mata Tuhan. Amin. Berharga saudara. Aku nggak bisa ngomong, aku nggak bisa mimpi pujian. Saudaraku, saudara pasti bisa dimampukan oleh Tuhan. Yang mungkin baru pertama kali WR, grogi kali ya. Wah, totopore kalau bahasa Manado bilang. Tapi kalau ada Tuhan saudaraku, hadirat Tuhan, wah, dari depan sampai belakang semuanya dilawat di sana. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi, bahwa Kaleb bin Yefune sini dia setia, ya, sepenuh hati. Jadi ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, kita juga harus datang dengan sepenuh. Ada yang dari rumah marah-marah tadi, aduh, gara-gara anak biasanya, ini masalah. Aduh, kesel aja. Padahal sudah siap-siap mau ibadah, jadi nggak datang ibadah. Itu salah juga. Masa gara-gara itu jadi nggak mau datang ibadah? Ya? Yang mungkin istrinya apa kan pingin makeup, hilang makeupnya, wah malas aku nggak cantik nanti datang ke gereja. Itu juga salah. Gara-gara makeup nggak datang ibadah saudara. Tapi semuanya luar biasa, cantik-cantik diberkati itu, cantik di dalam Tuhan. Karena Ayub juga anak-anaknya cantik-cantik semua. Cantik di luar, cantik di dalam. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita kembali di dalam Yosua tadi. Dan dikatakan pada waktu itu ayat 9, Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Nah, sebelas, pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Jadi umur 40 tahun, saudaraku, kekuatannya tidak jauh beda ketika umur 85. Musa juga 40 tahun baru dia dipanggil Tuhan untuk memimpin bangsa Israel.
Percaya bahwa sekali lagi firman Tuhan adalah firman yang hidup dan firman yang berkuasa. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Jadi Kaleb ini luar biasa. Yang hebatnya, ya, ketika dia berkata berikanlah pegunungan itu, tapi Kaleb untuk minta apa? Tanah, bukan tanah yang subur, bukan tanah yang bagus, tetapi yaitu pegunungan, di mana di sana penuh dengan musuh, penuh dengan bangsa enak. Nggak enak saudaraku, kota berkubu. Tapi justru sekali lagi, ya, janji Tuhan sekali lagi luar biasa. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Dan tanah Hebron, ya, inilah yang diberikan kepada Kaleb bin Yefune. Musa bersama dengan Yosua dan bersama-sama bangsa Israel, mereka berjalan dari Mesir ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan. Tapi yang masuk ke tanah Kanaan hanya Yosua dan Kaleb. Sekian juta banyak orang Israel, banyak yang mati, banyak mengalami, ya, mereka memberontakkan kepada Tuhan, ya, mereka melawan Tuhan. Tapi Alkitab berkata bahkan Musa saja tidak sampai. Hanya Yosua dan Kaleb inilah salah satu daripada mitra Yosua. Dan dikatakan bahwa Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, diberikanlah Hebron, ya. Saudaraku, kita percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan yang selalu menepati janji-janjinya dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan tidak pernah tidak pernah mengingkari janjinya. Kalau dia yang sudah berjanji, Tuhan pasti akan mengerti. Bukan nyanyi, tapi janji tinggal janji. Banyak orangnya hari ini berjanji, kau yang memulai, kau yang memulai. Jangan saudaraku, tepati janji kita kepada apa yang sudah kita perkatakan. Dikatakan perkataan penuh dengan kuasa. Saya tidak habis pikir kalau masih ada orang tua mengatakan anaknya nama-nama kebun binatang. Saudara pernah dengar mungkin, atau saudara pernah yang berkatakan, saya selama hidup saya sama anak kedua anak saya tidak pernah keluar kata-kata. Kalau marah-marah wajar, ya, siapa nggak marah sama anak, tapi keluar namanya itu saudara, saya tidak pernah. Tapi pernah saya satu waktu, waduh, semua disebutkan namanya, yang inilah. Itu artinya saudaraku, kita menanamkan sesuatu yang tidak baik. Kalau marah pasti marah. Pukul juga harus pukul. Alkitab katakan pukul dengan rotan. Tapi jangan inginkan yang banyak. Hanya bagi kita hari-hari ini, apa yang sudah kita lakukan kepada Tuhan? Apakah
kita sudah benar-benar memang semakin dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Itu 45 tahun. Jadi kalau saudara masih 10 tahun, sabar ya, amin. Aminnya kecil. Amin. Kayaknya masih ragu-ragu, aminnya. Saudara yang masih mungkin hari-hari ini banyak bergumul, datang kepada Tuhan. Dipune dia sepenuh hati, segenap hati. Kita datang ibadah ini dengan segenap hati. Kalau saudara memang benar-benar merasakan diri Tuhan, melompat. Kalau dulu gereja-gereja Pantekosta, wah itu lari sana lari sini. Ya. Pokoknya ini dibuat, wah kayak suasananya benar-benar. Ada yang bersuka cita. Karena ada di dalam merasakan bahwa Tuhan itu hadir. Karena dengan segenap hati. Dia punya dengan segenap hati. Jangan setengah-setengah datang ke gereja. Aduh, ada masalah nih. Ini akan bermasalah. Datang dulu kepada Tuhan. Amin. Bawa hidup kita. Kita minta biar tubuh jiwa roh kita ini semakin kita perkasa, kuat di dalam Tuhan. Saudaraku, kita perlu namanya roh. Roh yang daripada Tuhan. Kalau dengan kekuatan kita, kita tidak akan mampu, tidak akan sampai. Jujur. Dengan kekuatan yang dari Tuhan itulah saya percaya bahwa janji Tuhan itu pasti akan nyata dalam kehidupan kita. Saya alami dalam pelayanan saya. Ketika bergumul Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tuhan bilang, diam saja. Saya bingung. Kalau dia bilang diam saja kan, berarti nggak boleh kemana-mana. Ini kan kalau memang Tuhan bilang diam, diam saudaraku. Tapi kadang kita kan melawan kan, masa suruh diam Tuhan? Paulus juga pernah dalam pelayanannya. Dia mau pergi ke satu tempat, Tuhan bilang jangan pergi. Paulus kan pengalaman bahwa aku pelayan di sana, aku udah biasa. Tapi Roh Kudus sudah apa? Jangan pergi. Kita seringkali ini sudah ada suara Tuhan, jangan. Tapi kita, enggak Tuhan, aku mau Tuhan. Tapi kalau kita peka dengan suara Tuhan, ya Tuhan, aku mau ikut Tuhan. Apa kata Tuhan? Ya kan? Kalau Tuhan bilang ke kiri, sudah ke kiri atau ke kanan? Benar. Kadang ke kiri, ke kanan. Ya. Maunya kita. Makanya pujian suka-suka mula Tuhan. Itu lagu saudaraku. Bukan hanya sebuah lagu. Suka-sukamu Tuhan. Benar nggak suka-suka Tuhan? Atau suka-sukanya kita? Maunya kita? Maunya saya? Kayaknya Tuhan. Karena ada ayat, ada jalan yang disangka lurus, tetapi menuju. Kita pikir ini bagus jalan. Inilah cocok. Suami dan istri sepakat. Ini yang harus kita lakukan. Tapi justru Tuhan bilang tidak. Pengalaman-pengalaman
kita di dalam Tuhan, saudaraku, dalam melayani Tuhan, kita minta biar Roh Kudus yang senantiasa memberikan kita hikmat, pengertian, pewahyuan dalam kehidupan kita. Hidup kita dipimpin dari hari ke hari. Jangan hanya ibadah hari Minggu, Senin sampai Sabtu kambuh lagi, ya. Biasanya tepuk tangannya, haleluya, haleluya. Oh, semangat. Keluar dari ibadah gereja disenggol. Keluar kata-kata, ya kan? Dan kamu sudah baru hari Minggu, baru selesai dengan itu. Hanya mungkin bisa tersebut. Maaf kata, saya kalau ada di depan emak-emak, ya, ibu-ibu, saya serang stres dengan aku. Benar, lampu sen ke kiri, ke kanan. Saya berapa kali, aduh, ibu ini mau kemana ini? Ini ke kiri. Oh benar, ke kanan dia. Aduh, itu bisa 4-5 kali saya. Kalau sini nggak ada ya, nggak ada yang ngaku. Sini orang yang tertib ya, lampu merah, jalan, berhenti ya. Lampu merah berhenti. Tapi mulai dari Bekasi, terminal Bekasi sampai ke ini apa nih? Lampu merah sekarang itu merah, jalan terus saudaraku. Padahal sudah ada tulisan CCTV, tapi orang nggak menghiraukan juga. Iya, saya kok terobos terus ya? Dalam hati saya terobos nggak ya? Ini hamba Tuhan saya bilang. Berhenti. Cuma yang saya kesan dari belakang, klakson. Aduh, ini saya maunya mungkin jalan gitu. Itu hal yang mungkin kecil, banyak saudaraku, ya. Dalam kita berumah tangga juga, ya. Ada istri masih suka marah-marah sama suami? Oh banyak ya, banyak. Tahun 2025 kan sudah, Tuhan, aku berjanji kepada Engkau Tuhan, kepada suami aku tidak marah-marah lagi Tuhan, aku baik-baik Tuhan. Masuk hari kelima, ke-6, oh sudah mulai berubah saudaraku. Tanggal 5 Januari pada baru maaf-maafan, baru salam-salaman. Kurangi saudaraku, ibu-ibu, ya, dari depan sampai ke belakang, boleh marah. Kalau nggak marah juga istri kayak sepi saudara ke rumah itu. Makanya ada yang bilang kalau suami hanya ngomong baru 100, istri ada 1000. Benar saudaraku. Ya, saya punya istri juga, walaupun ibu pendeta salah. Kalau nggak ada dia nggak ada bersilu-silu, aduh sepi rumah. Tapi saya selalu bertipi positif. Mungkin istriku ya lagi ya banyak lah saya bilang. Ya, tapi saya berpikir situ. Ya, bagi yang belum ya mikir-mikir loh gimana nantinya yang cowok kan punya istri nanti gimana ini. Sambil banyak berdoa. Ya, sekalipun memang ya namanya dalam keluarga gak ada yang semuanya pasti ada ujian, tapi itu membuktikan kepada kita bahwa kita mau tetap terus semakin melekat dengan Tuhan. Amin. Seperti pokok anggur, kita harus melekat kepada pokok anggur, kepada Yesus. Kalau kita melekat dengan Yesus saudaraku, apapun saudaraku, dalam ujian, dalam pergumulan, persoalan, masalah kita tetap kuat dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Satu ayat terakhir untuk mengakhiri firman Tuhan. 1 1
Ya, 2 Timotius 2 ayat yang ke-11. Benarlah perkataan ini. Ya, 2 Timotius 2 ayat ke-11. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Haleluya. Marilah kita tetap terus setia kepada Tuhan. Jangan berubah kesetiaan kita sama Tuhan. Ya, sekali Yesus tetap Yesus. Jangan dirubah. Sekali Tuhan berubah menjadi udah hafal ini. Jangan berubah sedikit. Tapi mari kita semakin hari kita melihat bahwa janji Tuhan itu akan nyata bagi kita orang-orang yang setia. Hari ini Tuhan mencari orang-orang setia. Amin. Setialah sampai mati. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyanyikan satu pujian. Lagu ini lagu yang lama. Mungkin kita sudah hafal lagu ini. Tuhan Yesus setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sangat baik Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Haleluya, Engkau setia. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Terima kasih Tuhan. Dalam segala susah pun, haleluya, haleluya, selalu menghibur. Dia mengerti bahasa
mau setia kalau aku diberkati Tuhan. Aku mau setia kalau aku sukses. Aku mau setia kalau berhasil. Tetapi seringkali kita mendapatkan sesuatu yang berbeda apa yang kita harapkan dari Tuhan. Tapi apakah kita mau tetap setia sama Tuhan? Apakah kita mau melakukan firman Tuhan? Mau sukses, mau berhasil, mau kaya, mau hebat apa saudara? Mau dalam keadaan susah, kita tetap setia sama Tuhan. Kita tetap terus pegang janji Tuhan. Mungkin kita bergumul ada yang 10 tahun, 20 tahun, bahkan 30 tahun. Tapi mari kita tetap setia sama Tuhan sampai kita menerima mahkota yang Tuhan janjikan kepada kita. Dalam keluarga, anak-anak kita, pekerjaan usaha kita, biar Tuhan yang senantiasa yang berdaulat memegang kendali dalam kehidupan kita. Naikan pujian ini, mari dengan sungguh-sungguh naikan pujian ini. Tuhan Yesus setia, bukan hanya dengan tahu kita lagu, tapi dengan hati yang benar dalam Yesus setia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dia sahabat, Engkau sahabat kami Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu mengerti pergumulan kami Tuhan, sakit penyakit masalah kami, rumah tangga kami, hidup kami Tuhan, kami tahu ada di dalam anugerah Engkau Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami sudah dikuatkan, diberkati lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Bahwa kami mau berjanji, kami melakukan Tuhan firman-Mu dengan segenap hati. Dan kami setia terus kepada Engkau Tuhan. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan dalam dunia ini, tidak akan membuat kami berubah setia. Mau dalam keadaan baik maupun dalam keadaan tidak baik, kami mau tetap setia kepada Engkau Yesus. Karena Engkau sudah memberikan Tuhan teladan bagi kami Bapa. Untuk kami mau tetap terus Tuhan berjanji setia sampai mati. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengar hari ini, kami percaya Roh Kudus yang akan senantiasa memberikan hikmat, pengertian, pengayuan dalam hidup kami, sehingga kami tahu Tuhan hidup kami ini bukan kami sendiri, tapi karena ada Kristus yang ada dalam hidup kami Bapa. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan, kami mau tetap melangkah bersama dengan Tuhan,
karena Tuhanlah yang berdaulat dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kami bersyukur Tuhan, sekarang kami sudah dikuatkan, disegarkan dengan kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami memuji kebesaran. kasih Bapa di surga, di akhir ibadah kami hari ini, kami kembalikan pujian, hormat, kemuliaan bagi Engkau. Kami sungguh memuji kebesaran-Mu Tuhan, Tuhan yang sudah memberkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, Kau berkati Tuhan senantiasa jemaat-jemaat-Mu Bapa, baik dalam pekerjaan, rumah tangga, usaha mereka semua diberkati Tuhan. Biar semakin hari mereka boleh melihat kasih Tuhan, setia anugerah-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Baik dalam sekolah diberkatilah anak-anak, bahkan mungkin yang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan. Semuanya Tuhan kami boleh melihat, biarlah pertolongan Tuhan senantiasa nyata Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Bapa semuanya sidang jemaat hari ini kami sudah diberkati Tuhan. Tuhan, kami berdoa saat ini buat jemaat-jemaat-Mu yang berulang tahun. Doa kami Tuhan, berkatilah mereka Bapa, dengan usia yang Tuhan sudah tambahkan, semakin hari mereka diberikan kekuatan, berkat-berkat jasmani, berkat rohani melimpah dalam hidup mereka Tuhan, dan mereka tetap setia terus, mereka tetap terus Tuhan cinta dan mengasihi Engkau Bapa. Supaya Tuhan berkatilah Tuhan jemaat-Mu yang saat ini, yang mungkin yang berulang tahun beberapa hari yang lalu, Tuhan berkati mereka semuanya dalam nama Yesus. Kami berdoa buat Bapak Toto dan yang Tuhan, yang adik Brandon yang dalam pemulihan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan yang sudah menjamah memulihkan Bapak. Bahkan juga kami percaya Bapak Toto Tuhan sudah disembuhkan, sudah disempurnakan. Kesehatannya Tuhan diberikan kekuatan. Bahkan juga Tuhan Brandon, Tuhan kami percaya Tuhan, kalau beberapa hari yang lalu mengalami operasi, kami percaya sampai hari ini masih Tuhan memberikan kekuatan Bapak. Kesempurnaan yang datangnya dari Engkau Tuhan, membuat dia semakin lebih lagi tetap terus Tuhan, semakin cinta mengasihi Engkau Bapak. Terima kasih. Kami berdoa juga buat Bapak Project Tuhan Pasar Ibu yang sakit Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar tangan Tuhan yang menjamah, yang menyembuhkan. Kami percaya tidak ada yang mustahil. Kalau orang lain Tuhan tolong, kami percaya Tuhan, anak-Mu ini Tuhan Bapak Project sudah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, terjadilah Tuhan mujizat dalam kehidupannya Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Kami juga berdoa buat Ibu Caroline Pangimanan yang kesehatannya terganggu. Kami berdoa juga Tuhan berkati Bapa, beri tetap turun kekuatan, beri kesehatan yang terganggu saat ini kami percaya sudah dipulihkan, sudah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami serahkan sidang jemaat-Mu. Kalau mungkin Tuhan ada yang mungkin banyak persoalan, pergumulan, tantangan, kami percaya mereka diberikan kekuatan yang dari Tuhan.
mereka tetap terus Tuhan, semakin hari cinta Tuhan mengasihi Engkau Bapa. Kami berdoa juga Tuhan, biarlah tempat ini dipenuhi dengan jiwa-jiwa Bapa, bahkan jiwa-jiwa yang baru Tuhan. Kami percaya Tuhan akan kirim Bapa, sehingga Tuhan kami melihat kemuliaan Tuhan terjadi di tempat ini Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami juga berdoa buat Tuhan Ibu Gembala Ante Lince, Tuhan berkati pengalaman Tuhan, beri kekuatan kesehatan sebagai Ibu Gembala di tempat ini dalam menggembalakan jemaat. Kami percaya Tuhan hanya anugerah Tuhan, kekuatan dari Tuhan, hikmat pengurapan, pewahyuan terus tetap melimpah dalam kehidupannya. Semakin hari tetap terus Tuhan, kami tahu kuasa-Mu Tuhan nyata dalam pelayanannya Bapa. Begitu juga keluarganya, semua diberkati Tuhan, anak-anak, maka menantu cucu semua diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan selanjutnya Tuhan, bahkan juga kami percaya Tuhan Yesus, hidup kami semakin hari semakin tetap terus Tuhan melimpah-limpah kasih setia anugerah-Mu Bapa. Maka sepanjang minggu hari ini Tuhan, sepanjang minggu kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami, melindungi kami Tuhan, baik dalam pekerjaan dan usaha apapun yang kami kerjakan sepanjang minggu. Tuhan memberkati Bapa. Terima kasih Tuhan, bahkan persembahan yang sudah kami beri, baik persembahan yang pertama dan kedua, Tuhan memberkati, balas sesuai janji firman. Mengucap syukur Bapa, dan kami akan akhiri Tuhan ibadah kami saat siang hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita pulang, kita terima berkatnya daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan daripada Roh Kudus menyertai memberkati mulai saat siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. GPDI Jemaat Gereja 50 Metlen Tambun Cibitung semakin tetap terus setia mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Jangan berubah setia kepada Tuhan, tapi biarlah semakin hari semakin cinta akan Tuhan. Apapun dalam hidup kita, kita tidak mau menyerah, tapi kita tetap terus yakin, percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Tuhan ada bersama dan menyertai dalam setiap langkah hidup kita. Dan saya yakin jemaat Gereja GPDI Gereja 50 Metlen Tambun Cibitung semakin penuh dengan kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.